M3L Podcast, cekadot. Halo sahabat M3L Mania, saya Dr. Andus Lasim Sinaga MSI, Guru IPS SMP Negeri 3 Kisaran. Jangan lupa bantu like, komen, subscribe M3L Podcast, bukan lagi cekadot. 2, 4, M3L Podcast, cekadot. Dua gapat M3L Podcast, cekadot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua M3L Mania, kita balik lagi di M3L Podcast, bukan lagi cekadot. Dan untuk hari ini ya, kita kedatangan tamu spesial. Bukan kedatangan sih, Niko yang datang langsung ke markas beliau ya. Kita sambut India Dr. Andes Lasim Sinaga MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat Terima kasih pagi Pak Niko. Iya, jadi untuk hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih ya kan. Dan M3L Mania juga kan mungkin belum kenal nih siapa sih seorang Pak Lasim ini. Jadi beliau ini adalah guru berprestasi ya, sangat banyak banget prestasi yang sudah diraih, yang ya tidak apa ya, mungkin kayak Niko sendiri juga belum tahu gitu banyak prestasinya itu seperti apa. Jadi nanti kita akan kenal lebih dekat dan ingin tahu juga apa sih atau apa-apa aja sih prestasi yang diraih oleh Bapak Lasim Sinaga ya. Oke, jadi beliau ini adalah guru mapel IPS, benar ya? Iya, benar. Benar. Ilmu Jadi khususnya di sosial. SMP Negeri 3 Kisaran Kabupaten Asahan. Iya. Ya kan? Betul, Niko. Nah, juga instruktur nasional mapel IPS. Iya. Benar ya? Benar. Terus pelatih KSN IPS SMP Negeri 3 Kisaran juga. Iya, kompetisi sains nasional. Waduh, dan juga sebagai Wakasek Kesiswaan SMP Negeri 3. Iya, saat ini. Benar ya? Dan juga ketua MGMP IPS Kabupaten Asahan. Iya, musyawarah guru mata pelajaran se-Kabupaten Asahan. Banyak Betul. sekali ya. Jadi kita pengen tahu dulu dong, untuk ya nanti untuk mengupas prestasinya itu nanti kita akan kenal lebih jauh lagi. Tapi di sini kita mau mengetahui dulu seorang Pak Lasim itu kenapa ingin menjadi seorang guru. Oh ya, adapun motivasi kenapa ingin menjadi seorang guru, karena memang pekerjaan guru itu kan pekerjaan mulia. Iya. Dalam ajaran agama juga disampaikan yang menyelamatkan kita nanti di akhirat salah satu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Iya. Nah, di samping itu yang utama adalah memang karena guru itu kan pekerjaannya fleksibel gitu, nggak monoton. Iya. Jadi kita bertemu dengan banyak siswa, bertemu dengan banyak karakter, bertemu dengan banyak intelijensi. Jadi selalu bertukar keadaan. Jadi membuat kita tidak bosan gitu, seperti kalau di kantor kan mungkin menghadapi kertas, menghadapi laptop, menghadapi komputer. Mungkin itu diantaranya Pak Niko. Itu diantaranya. Makanya ingin menjadi seorang guru. Iya. Ya, tapi kan di sini kita ingin tahu juga maksudnya guru mata pelajaran IPS. Iya. Nah, sementara kan kita tahu kalau IPS itu kan apa ya, banyak orang atau siswa mengira tuh IPS adalah mata pelajaran yang membosankan. Gini, banyak orang memang berprasangka kalau pelajaran IPS itu ilmu pengetahuan sosial, itu pelajaran membosankan karena banyak hafalan, ingatan, bercerita. Itu kan menurut orang. Kalau menurut saya, justru orang yang berada di IPS itu menjadi pemimpin pengatur, sedangkan orang-orang teknik dari IPA itu kan orang bekerja. Misalnya seorang dokter, dia kan harus kerja keras, harus buka praktek sampai malam. Kalau orang-orang IPS itu kan misalnya jadi memanage sebuah perusahaan, gitu diantaranya. Menurut saya, big boss lah ya. Iya, big boss diantaranya. Iya, betul. Seperti itu ya. Bukan orang bekerja di lapangan. Bekerja, tapi dia yang memanage satu perusahaan atau juga tim lah gitu ya. Iya, betul. Itu diantaranya. Jadi sangat menarik menurut saya. Sangat menarik. Iya. Jadi kan nggak semua siswa atau siswi juga yang suka dengan mata pelajaran IPS ini. Nah, cara Pak Lasim untuk supaya menarik siswa-siswi ini untuk bisa suka dengan mata pelajaran IPS? Suka kali saya. Ini gimana? paling saya sukai.
Model-model pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran itu diantaranya yang paling saya sukai, itu yang membawa saya ke Jakarta, ke Bogor, lomba tingkat nasional. Jadi berbagai upaya kita lakukan, Saudara Niko, supaya anak tertarik belajar IPS. Sebenarnya untuk pelajaran lain juga demikian. Jadi kita contohkan di kelas, kita tampilkan di kelas metode-metode terbaru, lalu kita tuangkan dalam sebuah tulisan, kita ikutkan dalam lomba, dan kita menang. Itulah kita sampaikan kepada peserta didik. Di antaranya, saya kasih satu contoh. Model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw. Jig itu berpindah-pindah, saw itu gergaji. Jadi gergaji itu kan ada tiga mata. Mata kecil, mata sedang, mata besar. Sama seperti peserta didik, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang lemah. Jadi supaya lemah, sedang, pintar ini harus aktif dalam belajar, maka kita buat metode jigsaw. Anak itu dibentuk dalam kelompok awal. Setiap kelompok ada 6 orang. Setiap 6 orang itu 6 soal. Di kelompok 2 soal yang sama, kelompok 3 soal yang sama. Dibagikanlah soal ini, lalu tiap kelompok mengambil satu nomor. Tiap kelompok berarti memegang soal ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita bentuk kelompok ahli. Pemegang soal nomor 1 tiap kelompok kita gabungkan jadi kelompok ahli. Mereka hanya membahas nomor 1. Pertama tadi di kelompoknya dia hanya sendiri membahas nomor 1. Maka setelah di kelompok ahli 6 orang membahas soal nomor 1. Gitu ya? Kembali ke kelompok awal, dia harus mengajari yang 5 lagi soal nomor 1 tadi. Kalau kelompok biasa selama ini, itu yang pintar, itu yang mengajari, itu yang berbicara, itu yang segala-galanya, ini presentasi. Kalau ini wajib. Mau lemah pun dia misalnya megang soal nomor 6, dia wajib mengajarkan nomor 6 tadi kepada temannya, karena sudah dikuasai di kelompok ahli. Itu namanya jigsaw. Iya, jadi seperti mata gergaji itu, supaya anak seluruhnya aktif. Ternyata memang betul, anak yang pendiam, yang tidak mau berbuat apa-apa, bisa jadi aktif belajar. Itu salah satu contoh yang saya lakukan supaya anak tertarik belajar IPS. Demikian satu di antaranya. Satu, berarti masih banyak lagi tuh. Masih. Ada lagi. Yang kemarin apa namanya ya, kayak aktif praktek langsung dia tuh. Oh, itu misalnya bisa outbound learning. Misalnya saya pembelajaran sosiologi IPS itu terdiri dari 4. Sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi. Di sosiologi itu ada pembelajaran penyimpangan sosial. Kalau selama ini beberapa guru misalnya penyimpangan sosial ialah, contohnya ialah, faktor penyebabnya ialah, akibatnya ialah, upaya mengatasinya ialah. Jadi begitu si guru mengajar, yang di belakang bercerita, ngantuk, menghayal. Kalau ini kita buat outbound learning, langsung anak belajar di luar kelas. Satu kelompok ke kantin, wawancarai petugas kantin. Oh gitu. Apa penyimpangan di situ? Apa penyimpangan? Kesalahan lah ya. Apa yang dia nanti menentukan apa itu artinya penyimpangan. Dia sendiri nanti tahu. Oh gitu. Pergi ke kantor guru, diwawancarai guru yang sedang berada di situ. Ternyata salah satu contoh penyimpangan rupanya guru menjual Tupperware. Oh ada. Karena ditengok ada barang-barang Tupperware. Itu di antara. Ada ke perpus. Ada yang ke. Kalau ke perpus ada penyimpangan yang dapat tuh. Kalau di perpus ternyata anak-anak bukan di perpus itu penyimpangannya. Ternyata anak-anak ke perpus karena guru tidak hadir. Oh, itu kan termasuk penyimpangan juga. Walaupun mengatasi guru yang tidak hadir. Itu mungkin di antaranya. Masih banyak yang lain juga. Praktek dia ya. Jadi murid itu tidak bosan, tidak jenuh. Tidak, dia menemukan sendiri apa itu penyimpangan, apa contohnya, apa akibatnya, gimana mengatasinya. Lalu setiap mereka nanti di kelas, setiap kelompok itu diceritakannya lah temuan-temuannya itu di kelas, sehingga anak jadi aktif. Jadi dari kemampuan anak berbicara, ternyata anak pintar itu kan bukan hanya anak pintar yang bisa sukses, anak yang sedang kemampuannya karena terbiasa berbicara. Ada sudah anak murid saya jadi presenter di televisi. Oh ada? Iya, diantaranya mantan duta wisata Kabupaten Asahan. Uti ya. Iya, itu dari SMP 3. Iya, jadi memang itu diantara yang kita lakukan. Dari gaya berbicara, dari ekspresinya kelihatan banget ya guru berprestasi tadi. Enggak juga. Boleh di ini dong, diinfo ke kita dong, prestasi yang prestasi ya bukan
Ini saya ceritakan sedikit. 2004 saya ikut lomba guru berprestasi di Kabupaten Asahan, kebetulan juara 1, dan saat itu dijanjikan oleh Bupati apabila juara 1 di provinsi maka akan diberangkatkan umroh dan akhirnya naik haji. Kebetulan di provinsi saya juara 1 tetapi nggak naik haji. Kenapa? Karena juara 1 harapan. Tapi yang guru SD juara 1 di provinsi berangkat Abdul Naim Telombanua, diberangkatkan Bupati memang ke Mekah. Nah, saya jadi di provinsi juara harapan 1, tapi di Olimpiade Guru saya juara 1 provinsi. Di Olimpiade Guru IPS, kemudian juga di simposium guru IPS melalui karya-karya tulis itu saya juga juara 1 di provinsi. 2006 inovasi pembelajaran juga juara 1 di provinsi, dan saya selalu perwakilan provinsi ke tingkat nasional. Bogor, Jakarta. Jadi saya naik pesawat itu gratis karena untuk lomba. Ya gitu. Kemudian hadiah-hadiahnya itu yang didapat itu memang betul-betul bisa dinikmati anak. Beli sepeda anak, beli game anak, karena anak ini supaya betah di rumah kan bukan hanya harus bimbingan, mengaji, di rumah pun kadang-kadang harus kita berikan. Jadi nikmat sekali. Asal saya berangkat lomba, anak rajin sholat di masjid dengan harapan ayah bawa uang lomba nanti beli mainan. Gitu Niko. Aduh, ya. Cuman kan gini, dengan kecanggihan sosmed sekarang nih ya, kira-kira untuk anak-anak sekarang tuh kan kayak minat belajar itu kan pasti kurang ya. Karena terganggu oleh konsentrasi dari kecanggihan sosmed tuh kayak sosial media, bermain seperti itu kan. Nah, itu dari Pak Lasim sendiri untuk mengatasi hal itu gimana? Tergantung melihatnya dari sudut pandang mana. Kalau saya ya, dibilang dengan kecanggihan sosial media ini, dengan kecanggihan apa istilahnya IT lah. IT ini, internet, information. Ini justru saya pikir membantu anak-anak untuk semakin rajin belajar. Karena anak-anak setiap satu kata tidak tahu, langsung cari di Google apa artinya. Dan anak memang kita latih di kelas juga memanfaatkan. Misalnya kalau saya mengajar Pak Niko, saya kasih permasalahan. Nah, maka dalam satu kelompok itu ada 6 orang. 2 orang mencari jawaban dari buku, 2 orang mencari jawaban dari Google, dan 2 orang bisa mencari dari perpustakaan atau mewawancarai guru yang ada di kantor guru. Jadi jawaban itu tidak hanya satu sumber saja ya, tapi mereka bisa mencari dari beberapa sumber yang bisa. Kenapa saya buat demikian? Satu, untuk semakin tinggi kemampuan anak menggunakan IT. Dan kenapa itu juga? Karena secara umum di tiap kelas itu kan anak kemampuannya beda-beda, baik dari kemampuan intelijen maupun kemampuan ekonomi. Jadi di situ kan ada juga yang punya HP. Jadi yang punya HP Android itu kan bisa kita bagi kelompok. Nah, dipisah itu. Jadi memang katanya merusak anak-anak. Kalau menurut saya tergantung dari sudut pandang mana. Kalau orang tua kurang peduli, tidak mau menemani anaknya belajar, betul bisa terjadi merusak anak. Tetapi kalau kita dampingi anak kita belajar, enak sekali. Kita tidak tahu, sama kita mencari dengan anak, ada alat bantu di sana. Ruang belajar, ruang guru pun ada di sana. Jadi kalau dikatakan untuk mengganggu, saat ini kan Pak Niko masih banyak pembelajaran menggunakan sebelum ini, baru berapa bulan lah tatap muka ya. Sebelumnya daring ya. Saya pikir dengan pembelajaran daring, kita ciptakan pembelajaran yang menarik melalui Google Classroom supaya tidak banyak biaya. Anak-anak tetap aktif menggunakan media IT itu untuk pembelajaran kok. Jadi kembali tergantung sudut pandang seseorang menilai perkembangan IT merusak apa malah positif apa negatif. Kalau saya positif. Kayak gitu ya. Iya. Jadi memang dari internet atau juga IT, kecanggihan sosmed itu lebih membantu berarti. Iya, betul. Menurut saya ya. Banyak juga yang pro kontra kan. Anak-anak menggunakan Android. Arahan dari orang tua dan juga guru ya. Iya, baik. Jadi ini kan Pak Lasim sudah di SMP Negeri 3 Kisaran ini kan sudah sejak lama ya. Dari awal penempatan 1995 lulus saya CPNS, langsung penempatan di SMP Negeri 3 Kisaran. Sampai sekarang dan tetap jadi guru. 26 tahun sudah mengabdi jadi guru. Iya, berarti sudah bukan asam garam lagi ya, udah seluruhnya lah ya sudah dirasakan di SMP Negeri 3 ini.
banyak. Banyak dong. Apalagi saat ini kan Iya SMP dong. Cerita 3 sedikit itu dong prestasi dari SMP Negeri 3 ini. Oi, Kenapa Pak Lasim bertahan di sini gitu? Apa yang membuat bertahan? satu ya, saya memang bakatnya di guru ya. Iya. Kemudian pun saya lebih suka instruktur. Jadi macam fasilitator zaman sekarang namanya. Kalau dulu Widya Iswara. Cuma Widya Iswara kan di provinsi yang ada di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Medan. Di sini saya kebetulan saya kan ketika UKG uji kompetensi guru. Saya tertinggi, jadi saya yang dilatih sampai nasional, maka saya lah di provinsi melatih, apalagi di kabupaten. Dan salah satu kelebihan, 7 orang guru SMP Negeri 3 adalah instruktur nasional. Hasil tertinggi uji kompetensi guru di setiap mata pelajaran. Itu gitu. diantaranya. Mau tahu lagi Pak Niko prestasi MP3? Iya, 2014 Adiwiyata Mandiri, Sekolah Bersih Peduli Lingkungan. 2014. 14. Iya, itu sudah cukup panjang ceritanya. Tingkat kabupaten dulu menang, provinsi, nasional, baru mandiri. Nasional mandiri. Iya, udah nasional udah pasti dapat. Jadi udah dapat lah kabupaten, provinsi, nasional, tingkat mandiri. Nah, kemudian baru untuk ASEAN. Cuma mungkin penggunaan bahasa Inggris di situ mungkin penghalangnya kita sulit untuk berprestasi di tingkat ASEAN. Di samping itu 2020 kita juara 1 kebersihan tingkat kabupaten, tingkat SMP, tingkat SMP MTS. Kemudian setiap tahun kita SMP 3 ini selalu di samping tadi gurunya berprestasi, siswanya juga selalu juara kompetensi sains nasional. 2020 matematika IPA IPS 3 KSN 33 diborong SMP Negeri 3 kisaran juara 1. Mereka perwakilan ke provinsi. Untuk IPS hampir tiap tahun kompetensi siswa nasional sains nasional itu adalah SMP 3 kalau mata pelajaran IPS. Masternya di sini soalnya kan. Kita memang di sini ada kita 2 orang pelatih KSN IPS. Saya dengan Ibu Kendedes, Ibu Bayangkari kebetulan memang dia pun sangat antusias dalam melatih. Iya. Kemudian kalau ini juga Pak Niko selalu kita juara 1 lomba cerdas cermat tingkat kabupaten perayaan hari jadi Kabupaten Asahan selalu. Cuma digabung kisaran timur. Selalu perwakilannya SMP 3, SMP 6, MTSN, SMP 1. Itu yang selalu perwakilan dari kisaran timur setelah di Laga. Ada 9 SMP MTS di kisaran timur perwakilan gitu. Karena dia perwakilan kecamatan. Banyak memang prestasi SMP 3. Dan SMP 3 dinobatkan sebagai SMP model. Sekolah model. 2019 SMP Negeri 3 sekolah model juara 3 tingkat provinsi. Kebetulan saya juga terlibat langsung ikut presentasi dengan karya tulis budaya berbagi di setiap Jumat berbagi kami. Itu memang diantaranya sekolah model. Jadi kita ini cukup bangga lah saat itu, saingan kita cukup banyak. Juara 1 kebetulan dari SMP 2 Lubuk Pakam, juara 2 SMP 3 Medan, juara 3 SMP 3 Kisar. Bangga sekali memang sekolah model untuk tingkat provinsi segitu, ribuan kayaknya ya SMP ya. Banyak lah memang prestasi SMP 3. Sehingga saat ini memang orang tua agak-agak takut memasukkan anak ke SMP 3 karena terlalu lebih dari kuota. Kita masuk dibutuhkan 300 sekian, yang mendaftar 700-an. Dan Pak Lasim ini juga tidak hanya mengajar murid ya, tapi juga mengajarkan guru-guru. Kebetulan saya kan ketua MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPS. Jadi itu gimana setiap ceritanya? Misalnya sekali 3 bulan guru-guru IPS berkumpul, dibahas bagaimana cara pembelajaran yang aktif. Gitu. Nah, jadi misalnya model pembelajaran, metode pembelajaran, apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak. Jadi kebetulan kenapa saya bisa melatih guru-guru? Saya kan instruktur nasional. Kenapa instruktur nasional? Karena saya memang sering sudah mengikuti. Ini nilai tertinggi uji kompetensi guru. Saya dilatih untuk melatih guru yang ada di untuk sini. Menyampaikan yang ada di provinsi dan kabupaten. Jadi saya juga provinsi juga? Di provinsi beberapa kali di Hotel Garuda Medan melatih. Memang enak lah. Saya memang bakatnya di Widya Iswara ini, Saudara Niko. Otomatis di kabupaten juga itulah. Memang dunia saya di situ. Lihat. Saya nggak jadi kepala sekolah karena saya lebih suka Widya Iswara. Nah itu, 26 tahun di SMP Negeri 3, kenapa nggak jadi kepala sekolah? Memang saya kurang penguasaan dalam memanage. Saya mungkin memanage ilmu yang bisa, memanage orang kurang. Tadi bilangnya IPS itu big boss.
Iya. Tapi saya larinya kan ke pekerja, ke guru. Oh gitu. Nggak ke jadi pejabatnya saya ternyata. Boleh, siap. Tapi guru kan big boss juga, mengatur di kelas. Benar. 32 loh sekarang saya atur di kelas. Saya big bossnya. Iya. Ingin menjadi seorang Pak Lasim, murid-murid, siswa-siswi gitu kan mereka juga pengen nih menjadi seorang Pak Lasim yang selalu difavoritkan. Nah kalau Niko bilang sih Pak Lasim ini adalah satu di antara banyak guru yang menjadi guru favorit kan. Insya Allah. Nah seperti itu. Jadi kan pasti banyak anak. juga mereka tuh yang pengen seperti Pak Lasim tuh. Apa yang harus dilakukan? Pertama, ilmu itu adalah ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Karena ilmu adalah ibadah, kejar ilmu. Karena ilmu adalah ibadah, bagi ilmu. Jadi selalulah belajar dan berbagi. Jadi intinya belajar dan berbagi. Kalau belajar tidak berbagi akan lupa. Jadi untuk adik-adik, rekan-rekan atau peserta didik juga punyalah prinsip belajar dan berbagi. Berbagi ya. Ilmu adalah ibadah. Itu intinya. Tapi kan Pak Lasim itu pernah berada di titik terendah. Nah, itu apa sih yang menguatkan sampai bisa bertahan sampai saat ini? Gitu? Saya memang titik terendah. Ternyata kemampuan saya untuk memanage anak. Anak saya sampai ada 3 perguruan tinggi. Jadi yang kedua, ketika saya sakit 2018 saya operasi ganti katup jantung dan operasi ini istilahnya bypass di Adventist Penang. Jadi ternyata kekuatan saya itu pertama adalah istri. Istri selalu memberi dukungan. Yakin ayah akan sembuh. Yakin ayah dibutuhkan anak-anak untuk pembelajaran IPS. Maka dengan semangat dari istri, saya tetap semangat walau di titik terendah waktu sakit dan waktu anak juga kurang berhasil dalam pembelajarannya. Oh itu. Istri pendukung nomor 1. Ya. Apa yang mau sampaikan ke istri? Terima kasih buat Mama Abdi, istri tersayang. Tetap semangat walaupun saya lebih banyak kegiatan di luar, tapi daripada dibanding kegiatan di rumah untuk anak-anak, istri memang segala-galanya untuk anak-anak. Ya mudah-mudahan Mama Abdi tetap sehat ya, tetap sehat mendukung saya dan anak-anak. Makasih untuk Mama. Asik, iya. Yang mau disampaikan juga untuk SMP Negeri 3, kira-kira ada nggak harapan mungkin yang masih belum kesampaian gitu? Harapan kita SMP 3 memang sudah menjadi the best, sudah terbaik di Kabupaten Asahan. Tetap kita disiplin, jangan tergantung kepada seseorang, tetapi tetap jalin kerjasama yang baik, tetap belajar, tetap lakukan pelatihan untuk guru-guru. Karena pembelajaran itu selalu berubah, maka tidak ada jalan lain, harus tetap belajar dan berbagi. Itu pesan saya untuk rekan-rekan guru. Jadi guru yang datang ke SMP 3, jangan pelit untuk berbagi ilmu, jangan malas untuk belajar. Itu harapan saya. Saya yakin SMP 3 tetap menjadi the best kalau guru-gurunya mau seperti itu. Amin. Itu Pak Niko. Amin. Oke. Baik, iya, sepertinya untuk perbincangan hari ini memang sangat sangat bermanfaat sekali, terutama buat para siswa-siswi yang tadinya mungkin mereka menganggap IPS itu adalah pelajaran yang membosankan gitu ya. Niko sendiri salah satu orang yang jurusannya itu IPS loh. Pasti dari cara berbicaranya pasti jago IPS. Iya, dari yang Niko dapatkan pada saat menjadi anak IPS itu adalah cara menghafal sih. Menghafal kita sangat jago lah, katakan kayak gitu, luar biasa kalau untuk menghafal ya teman. Cuman untuk yang lainnya kayak tadi mungkin lebih ke kayak rumus-rumus sih yang agak susah. Memang itu yang harus kita rubah. Jangan anggapan IPS itu menghafal. Semua pelajaran kan harus dihafal. Matematika, IPA juga rumus harus dihafal. Tapi macam mana mempraktikkannya dalam kehidupan nyata, dunia nyata sehari-hari, itu intinya. Maka lama lengket diingatan. Beneran. Jadi memang kayak sejarah-sejarah yang dulu-dulu tuh masih ingat aja tuh gitu ya. Karena memang IPS itu kan lebih ke sejarah juga. Sejarah, geografi, ekonominya. Benar. Oke, Pak, kita minum dulu dong. Udah disiapkan, terima kasih banyak loh, ini dia disiapkan minum nih, dipersembahkan oleh Aqua. Ya. Oke, baik. Jadi untuk M3L Podcast ini kita ada program sedikit namanya tabungan. Tabungan adalah
tabur tantangan. Yeay. Tabur Gitu. tantangan Tabungan. tabungan. Iya, jadi ini tabungan ini didukung oleh Bersama Seluler, ya kan. Jadi kita ubah namanya sedikit menjadi tabungan bersama, yaitu tabur tantangan bareng Bersama Seluler, ya. Nah, jadi untuk yang pengen beli handphone, aksesoris handphone Android, iPhone, itu boleh datang langsung ke Bersama Seluler. Ini terletak di Sentang Kisaran Asahan, ya. Jadi kalau mau datang langsung boleh, mau COD-an juga boleh, nanti ada cek aja di Instagramnya yaitu Bersama Seluler, ya. Bersama Seluler, bersama Anda kami ada. Oke, baik. Bersama Seluler, bersama Anda kami ada. Iya. Baik, jadi untuk ini kita mau kasih pertanyaan cepat kepada Pak Lasim, nanti jawabnya dengan cepat juga, ya. Boleh. Jadi ada pertanyaan pilihan nih. Oke, untuk pertanyaan pertama. Luar kota atau luar negeri? Luar negeri, Bandung atau Jakarta? Jakarta, Ngajar SMP atau ngajar SMA? SMP, Naik pesawat atau naik kereta api? pesawat, Di kantor atau di warkop? warkop. Nah, kenapa di warkop? Kalau di warkop itu pasti press, bertemu Iya. dengan berbagai tipe manusia, bisa Iya. bercerita. Kalau di kantor hanya berhadapan dengan komputer, pening. Iya. Tadi luar kota luar negeri, pilihnya luar negeri ya? Luar negeri, Pengen kemana, Pak? kalau ke luar negeri sih sebenarnya mana-mana juga bisa, tapi Kalau ke Mekah kan sudah, Arab Saudi sudah. kalau kan? sekarang paling Arab Saudi belum, ya belum. paling pengen ke sana karena kan terhalang Covid ini. Oh, iya. Jadi ya paling pengen pasti ke Pasti Arab Saudi lah ya, ke Mekah ya. Selain itu ada Ya, nggak? selain itu pengen juga ke Turki. Karena kenapa kan ke Turki? karena kita dengar-dengar umroh itu dari Mekah ke Turki perjalanan panjang, ya kita pengen juga. Oh, gitu. Ya kalau sekarang pengennya ke Penang lah, Malaysia, untuk iya. check up yang ke-8. Iya. Oh, Selama kita Covid lupa. ini kan nggak bisa check up. Oh gitu, iya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya, menyanyi atau menulis? Menulis, Kemeja batik atau kemeja kotak-kotak? kemeja batik, Merah atau kuning? merah, Indoor atau outdoor? outdoor, Outdoor. Goes atau berenang? goes. Goes. Kenapa pilih goes? Memang dengan penyakit saya olahraganya ada 3, jalan, Jalan. renang, dan goes. Oh, jalan, Jadi renang, kalau goes itu kan banyak bisa sambil memandang-mandang, nggak membosankan. Oh. Kalau renang nanti membosankan. Oh gitu. Iyalah. Renang membosankan ya, tapi kan renang enak tuh. Enak, Adem. tapi saya kan harus tiap hari olahraga. Oh. Makanya selalu saya pilih goes. Goes ya, Iya. goes ada dong. Berarti sepeda di rumah ready terus ya? Ada, Ready ya? kebetulan ready. Iya. Oke. Tadi menyanyi dan menulis, pilihnya menulis ya? Menulis. Tapi Niko sering lihat Pak Lasim itu suka bernyanyi loh. Tapi kan saya naik pesawat itu karena menulis. Oh gitu? Saya ikut simposium guru karena karya-karya tulis saya. Iya. Saya ikut inovasi pembelajaran guru, karya-karya tulis saya, penelitian yang saya lakukan kan saya tulis. Oh. Setelah saya menulis, saya kan harus ke kafe juga nyanyi supaya Iya. press. Itu makanya tadi ya. Tapi Jadi pilih sebenarnya menulis ya? both of them, kedua-duanya. Cuma kan karena pilihan harus satu ya menulis. Cerita pendek yang pertama kali ditulis, masih ingat nggak? Yang pertama kali ditulis ini. Cerpen? Bukan. Apa pertama? Bukan cerpen. Saya lebih suka penelitian. Penelitian? Untuk di pendidikan. Oh, gitu. Jadi yang pertama saya tulis hari itu tisu penyebab global warming. Oh. Hindari penggunaan tisu karena kalau tisu digunakan kayu ditebang. Iya. Gunakan sapu tangan, nggak Iya. usah tisu. Oh, Nah, cuman itu dia, sekarang lebih ke tisu ya semua. Di mana-mana pesawat tisu. Iya, tisu. Kalau di SMP 3 haram tisu. Oh gitu? Nggak ada Kita tisu? selalu sapu tangan nggak boleh. Oh. Yang tidak boleh kan kita kan sekolah adiwiyata, hindari penebangan Iya, hutan, iya. hindari penebangan hutan, hindari kertas tisu. Oh iya, ini pantesan nggak ada disiapkan tisu Nggak ya. boleh. Nggak boleh ya? Pakai taplak meja? Iya, sapu tangan kan bisa setahun. Oke, siap. Baik, kita lanjut lagi. Nasi Padang atau nasi uduk? Nasi Padang, Celana pendek atau celana panjang? celana panjang kita syar'i dong. Iya. Nonton TV atau dengerin musik? TV, Bali atau Lombok? Bali, Guru mapel atau kepala sekolah? guru mapel. Kenapa? Kepala Karena sekolah dong. 26 tahun loh nih. Kemampuan kita untuk memanage itu kurang. Kita lebih senang menjadi widya iswara penyampai. Oh, iya. Kita memang lebih senangnya narasumber menyampaikan ilmu daripada memanage teman-teman. Nanti sekian 60 orang guru. Kenapa?
5 tipe pemalas misalnya, udah jadi beban pikiran. Nah, itunya saya nggak pintar memanagenya. Mungkin ya. Mungkin. Kalau Niko bilang bisa. Tapi memang pasti ada alasan tertentu sih sebenarnya yang membuat itu tidak terrealisasi sampai sekarang. 26 tahun loh. Mungkin membagi-bagi uangnya juga kurang pintar. Dana bos itu kan harus dimanfaatkan dengan gitu. benar. Iya. Kalau pemanfaatannya yang tidak benar bisa kena ini loh. Nah, jadi mungkin itu juga ya. memanage, termasuk memanage dana bosnya lah mungkin kita kurang siap. Kurang siap lah ya. Iya. Oke lah, baik untuk Pak Lasim nih, untuk perbincangan kita kayaknya kita tuntaskan sampai di sini, karena kalau semakin panjang juga nih nggak siap-siap juga ya. Boleh ya. Banyak sekali, soalnya kalau Niko lihat sih dari pengalaman, dari apalagi namanya prestasi, itu udah nggak diragukan lagi gitu ya. Cuman amin. Cuman kan kita biasa kan kalau bintang tamu di MTRL Podcast tuh memberikan kata-kata motivasi lah gitu. Nah, apa yang mau disampaikan kepada guru-guru deh nih, guru-guru yang kayaknya mau sama gitu posisinya ke sama sebenarnya. Kalau saya ngasih apa istilahnya, kata-kata motivasi atau kata-kata bijak, tetap itu ilmu adalah ibadah, tuntut ilmu dan berbagi. Tetap itu juga. Itu paling pentingnya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Lasim ya sudah bersedia ngobrol di MTRL Podcast. Terima kasih buat Nanti kapan-kapan diundang lagi, jangan kapok. Insya Allah. Kapan-kapan Niko datang lagi ke sini juga jangan. Mudah-mudahan sehat terus, selalu ketemu. Amin. Dan seperti biasa kalau bintang tamu itu di akhir acara itu bilangnya kayak gini. Tetap saksikan MTRL Podcast, bukan lagi Cekadot. Cekadotnya kayak gini. Oke ya, bisa ya? Iya. Tetap. Ya, oke, siap Pak Niko. MTRL Podcast bukan lagi Cekadot. Oke? 1, 2, 3. Tetap saksikan MTRL Podcast bukan lagi Cekadot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat M3L Mania. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ke teman-teman kalian ya. M3L Podcast. Halo sahabat M3L Mania. Jangan lupa untuk membantu like, comment, share, and subscribe ke teman-teman kalian ya. M3L Podcast bukan lagi Cekadot. 2, 4 MTRL Podcast Cekadot.